Tanggal 20 Juli tahun 1945, iring-iringan hewan yang mengikuti kolega apostolik sudah mengalami perubahan. Si kambing jantan tak lagi ada di sana dan sebagai gantinya ada seekor domba dan 2 ekor anak domba. Seekor domba tambun dengan ambing menggembung penuh susu, dan 2 anak domba kecil yang seceria bocah-bocah berandal. Suatu kawanan kecil, yang tampak jauh dari kesan magis dibandingkan si kambing jantan yang hitam pekat, dan yang membuat semua orang bergembira. Aku katakan kepadamu bahwa kita akan punya seekor kambing kecil untuk menjadikan Marjiam seorang gembala cilik yang gembira. Dan bukannya kambing kecil, sebab kamu tak hendak mendengar mengenai kambing, kita malahan mendapatkan domba. Dan domba-domba yang putih, tepat seperti yang diinginkan Petrus. Tentu saja. Sebelumnya aku berpikir bahwa aku sedang menggiring Beelzebul di belakangku, kata Petrus. Sesungguhnya, sejak kambing itu bersama kita, betapa banyak hal tidak menyenangkan yang terjadi. Kambing itu seolah suatu mantra yang mengikuti kita, tegas Iskariot berang. Jadi, suatu mantra yang baik. Sebab celaka apakah yang sesungguhnya telah menimpa kita, kata Yohanes tenang. Mereka semua berteriak kepadanya, mencelanya atas kebutaannya. Tidakkah kau lihat bagaimana hal itu diejek di Modin? Dan apa kau pikir jatuhnya saudaraku itu bukan apa-apa? Dia bisa saja terluka parah. Andai kakinya atau punggungnya patah, bagaimana kita akan dapat membawanya pergi dari sana? Dan apa kau pikir insiden semalam itu sesuatu yang menyenangkan? Aku melihat semuanya. Aku merenungkan semuanya dan aku memuliakan Tuhan sebab tidak ada suatu pun yang buruk yang terjadi atas kita. Yang jahat datang menghampiri kita, tetapi kemudian dia melarikan diri, seperti biasanya, dan insiden-insiden itu jelas sudah berguna untuk meninggalkan benih-benih kebaikan baik di Modin maupun bersama para petani anggur, yang datang dengan keyakinan bahwa mereka akan mendapati setidaknya 1 orang yang terluka dan dengan penyesalan sebab tidak memiliki belas kasihan, dan sesungguhnya mereka hendak memperbaiki kesalahan, dan hal yang sama terjadi semalam dengan para penyamun. Mereka tidak mendatangkan celaka dan kita, yakni Petrus, mendapatkan domba itu sebagai pertukaran dengan si kambing dan sebagai suatu hadiah atas keselamatan mereka. Dan sekarang ada cukup banyak uang untuk kaum miskin sebab para pedagang dan para perempuan memberikan kepada kita kantong-kantong uang dan persembahan. Dan yang terlebih penting, mereka semua menerima sabda Yesus. Yohanes benar, kata Zelot dan Yudas Tades. Dan Tades menambahkan, semuanya seolah terjadi melalui suatu pengetahuan terlebih dahulu yang jelas akan masa mendatang. Adalah aneh bahwa kita berada di sana, dan kita terlambat, sebab aku jatuh, bersamaan dengan tibanya para perempuan yang mengenakan perhiasan-perhiasan itu, dan para gembala dengan kawanan ternak yang besar, juga para pedagang busuk itu dengan uang, yang kesemuanya merupakan mangsa empuk bagi para perampok. Saudaraku, katakan yang sebenarnya padaku. Apakah engkau tahu bahwa semua itu akan terjadi? Tades bertanya kepada Yesus. Telah aku katakan padamu berulang kali bahwa aku dapat membaca hati manusia. Dan apabila Bapa tidak menetapkan yang sebaliknya, aku tidak mengabaikan apa yang harus terjadi. Baik, tetapi mengapakah engkau terkadang melakukan kesalahan-kesalahan, seperti pergi mendatangi kaum Farisi yang memusuhi kita, atau ke kota-kota yang sama sekali memusuhi kita? Tanya Yudas Iskariot. Yesus menatap tajam padanya dan lalu berkata dengan tenang dan perlahan, semua itu bukan kesalahan. Semua itu keperluan misiku. Yang sakit membutuhkan dokter dan yang tidak berpengetahuan membutuhkan guru. Keduanya, yang sakit dan yang tidak berpengetahuan terkadang menolak dokter atau guru. Tetapi jika mereka adalah dokter yang baik dan guru yang baik, mereka akan terus pergi kepada mereka yang menolak sebab adalah kewajiban mereka untuk pergi. Dan aku pergi. Kamu ingin segala hambatan lenyap kemanapun aku pergi. Aku dapat melakukan itu. Akan tetapi aku tidak melakukan paksaan terhadap siapapun. Aku meyakinkan orang.
Paksaan dipergunakan hanya dalam kasus-kasus yang sangat luar biasa dan hanya ketika suatu roh yang diterangi oleh Allah mengerti bahwa itu dapat berguna untuk meyakinkan bahwa Allah ada dan adalah yang paling kuat, atau ketika banyak orang harus diselamatkan. Seperti kemarin malam, tanya Petrus. Kemarin malam para perampok itu takut sebab mereka melihat bahwa kita sepenuhnya berjaga dan menantikan mereka. Kata Iskariot dengan nada cemooh yang jelas. Tidak, mereka diyakinkan oleh sabda, kata Thomas. Tidak, mereka tidak akan memimpikannya. Mereka sungguh adalah jiwa-jiwa halus yang dapat diyakinkan oleh beberapa patah kata, apalagi jika diucapkan oleh Yesus. Aku tahu seperti apa mereka ketika aku diserang bersama keluargaku dan banyak orang Betsaida di ngarai Adumim, jawab Filipus. Guru, katakanlah padaku, sejak kemarin aku ingin menanyakannya padamu. Apakah sabdamu atau kehendakmu yang mencegah semuanya itu terjadi? Tanya Yakobus Zebedes. Yesus tersenyum dan diam. Matius menjawab, aku pikir bahwa adalah kehendaknya untuk mengatasi kekerasan hati mereka, yang nyaris dilumpuhkannya agar dapat berbicara dan menyelamatkan mereka.